Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita, dalam renungan harian. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap semangat. Amin. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam renungan kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai 27. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang telah kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian
yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu, Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu. Katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Puji nama Tuhan. Begitu panjang pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hal memilih, pemikiran manusia dan pemikiran Allah sangat-sangat jauh berbeda. Sidang jemaat Tuhan, saya memiliki ilustrasi untuk kita. Sebuah keluarga setelah mereka atau orang tuanya pensiun, mereka berencana pindah ke desa membeli sebidang tanah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Orang tuanya ini berpikir, uang pensiun saya akan manfaatkan untuk masa depan kami, yaitu membeli sebidang tanah. Mereka berencana mau berkebun. Ini adalah pilihan daripada orang tuanya. Ya, sidang jemaat Tuhan. Setelah mereka pindah ke desa, mereka membeli sebidang tanah. Mereka mengusahakan tanah itu. Akan tetapi apa yang terjadi, sidang jemaat Tuhan? Tanah yang mereka beli itu memberikan hasil kepada mereka itu sangat sedikit sekali. Ayahnya begitu kecewa karena dia membeli sebidang tanah yang tidak begitu subur, ya, yang tidak memberikan hasil yang baik buat mereka. Inilah dari awal tadi saya udah katakan, sidang jemaat Tuhan. Pilihan Allah dengan pilihan manusia, terkadang pilihan manusia itu mengecewakan, tetapi pilihan Allah tidak akan mengecewakan. Jadi berbeda jauh, ya sidang jemaat Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Di 1 Samuel pasal yang ke-8, bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan. Kepada Allah mereka minta. Itu kenapa setelah Samuel menjadi tua, dia digantikan oleh anaknya. Tetapi anaknya ini tidak hidup seturut kehendak Tuhan, tidak seturut dengan apa yang dilakukan oleh Samuel. Ya, sidang jemaat Tuhan. Inilah yang membuat bangsa Israel geram dan meminta kepada Tuhan seorang pemimpin atau seorang raja. Jadi Samuel berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan petunjuk kepada Samuel, dia akan didatangi oleh seorang suku Benyamin yang bernama Saul, sidang jemaat Tuhan. Inilah pilihan Allah. Itu Saul sebagai pemimpin daripada bangsa Israel. Saul ini dari suku Benyamin, dia adalah orang sangat kaya. Dia sangat kaya. Ayahnya yang bernama Kis. Mereka memiliki peternakan yang luar biasa, tetapi ternaknya itu hilang, sidang jemaat Tuhan. Inilah jalan yang buat Tuhan untuk bertemu dengan Samuel. Ya, Tuhan memberikan petunjuk kepada Samuel bahwa yang menjadi pemimpin umatnya adalah Saul. Dan Tuhan mau Samuel mengurapi dia, sidang jemaat Tuhan.
Ya, inilah pilihan Allah. Pilihan Allah itu tidak pernah salah, sidang jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu apa yang akan diberikan kepada kita. Sidang jemaat Tuhan. Inilah di sini bisa kita lihat, sidang jemaat Tuhan, perbedaannya pilihan Allah dengan pilihan manusia. Terkadang kita manusia memilih, terkadang kita salah memilih. Bisa juga salah memilih pekerjaan, bisa juga salah memilih pasangan, bisa juga salah memilih pacar, bisa juga salah memilih suatu usaha. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tetapi pilihan kita itu walaupun salah yang kita pilih, jangan membuat kita down, sidang jemaat Tuhan. Itu membuat kita bersemangat untuk bangkit kembali dan mengevaluasi kembali apa yang akan kita lakukan. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Itu yang paling utama. Makanya Tuhan Allah mau Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel yang pertama. Akan tetapi sebenarnya permintaan daripada bangsa Israel ini adalah pemberontakan sebenarnya. Pemberontakan daripada bangsa Israel. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa itu, tapi mereka terus memberontak. Makanya Tuhan katakan, bukan kami yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Ya. Inilah penolakan daripada bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi walaupun begitu, Allah tetap sayang kepada bangsa itu dan memberikan seorang pemimpin kepada kita. Terkadang pun kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam arti di sini kita menyimpang dari jalannya, tidak patuh kepada perintahnya, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan mau kita kembali kepadanya, berserah kepadanya, agar kita tetap dalam naungan Tuhan. Saya percaya sedang jemaat Tuhan dalam kondisi apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Pilihan Allah tetap yang terbaik untuk kita. Kita yakini itu. Pilihan Allah tetap yang terbaik. Allah memberikan apapun kepada kita. Tuhan tahu itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, sedang jemaat Tuhan. Jangan percaya, jangan pernah meragukan pilihan Allah untuk kita. Amin. Nah, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami bahwa pilihan Allah selalu yang terbaik untuk kami. Terkadang kami Tuhan tidak menyadari pemberian-Mu kepada kami, tetapi kami bersyukur Tuhan. Kami masih punya Allah yang selalu memperhatikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memanjang